Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Marsia dari kelas 3 A Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, di sini saya akan menganalisis mengenai sekuritas saham dan juga keuangan perusahaan. Apa sih sekuritas saham itu? Sekuritas saham merupakan instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki sekuritas saham, pemegangnya atau disebut sebagai investor, memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut, yang berarti mereka berhak atas sebagian dari aset dan laba perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dalam konteks pasar saham, security saham bisa mengacu pada dua jenis utama. Yang pertama itu ada saham biasa. Jenis saham ini saham yang paling umum. Pemegang sahamnya biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham perusahaan dan berhak atas dividen meskipun dividen biasanya tidak dijamin. Yang kedua, saham preferen. Pemegang saham preferen memiliki hak atas dividen yang lebih tinggi dan lebih dijamin daripada saham biasa, tetapi seringkali tidak memiliki hak suara dalam hal perusahaan dilikuidasi. Pemegang saham preferen akan mendapatkan prioritas pembayaran atas pemegang saham biasa. Nilai sekuritas saham ini akan berfluktuasi berdasarkan kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Investor biasanya membeli saham dengan harapan nilainya akan naik sehingga mereka bisa menjualnya dengan keuntungan di masa depan atau untuk mendapatkan dividen dari laba perusahaan. Selanjutnya, apa sih itu keuangan perusahaan? Keuangan perusahaan merupakan bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset dalam suatu perusahaan. Tujuan yang utamanya yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham sambil menjaga stabilitas finansial dan kelangsungan operasional perusahaan. Dalam keuangan perusahaan ini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pelanggaran modal, yaitu proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang investasi jangka panjang yang layak dilakukan perusahaan seperti membeli aset tetap, melakukan proyek baru, ataupun melakukan ekspansi bisnis. Tujuannya yaitu untuk memilih proyek yang memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Yang kedua, struktur modal. Keuangan perusahaan ini juga menentukan bagaimana sih perusahaan menandai operasi dan investasinya itu baik melalui utang ataupun ekuitas. Struktur modal ini yang baik akan diseimbangkan dengan risiko dan juga keuntungannya, memastikan perusahaan memiliki cukup modal tanpa membebani dengan hutang yang besar. Yang ketiga yaitu ada manajemen kas. Keuangan perusahaan ini mengelola kas dan juga arus kas perusahaan untuk memastikan bahwa ada cukup uang untuk operasional harian, pembayaran kewajiban, dan juga investasi. Yang keempat itu ada manajemen risiko. Perusahaan ini juga menghadapi berbagai risiko finansial seperti perusahaan suku bunga, risiko valuta asing, ataupun risiko pasar. Bagian keuangan perusahaan bekerja untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengelola risiko-risiko ini untuk melindungi aset perusahaan. Yang kelima yaitu perencanaan dan juga analisis keuangan. Ini meliputi pembuatan laporan, seperti analisis kerja dan juga perencanaan keuangan jangka panjang yang dapat memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Melalui pengelolaan yang baik, keuangan perusahaan ini juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan finansial yang solid, dapat bertahan dalam jangka panjang, serta terus berkembang untuk memberikan nilai bagi pemegang saham. Untuk selanjutnya itu ada rasio keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yaitu rasio ini juga menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar, yaitu aset lancar atau kewajiban lancar. Selanjutnya ada quick ratio, yaitu aset lancar sampai persediaan.
atau kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio profitabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualannya. Yang pertama itu ada gross profit margin atau disebut dengan margin laba kotor. Di sini ada pendapatan sampai harga pokok penjualannya atau pendapatannya. Yaitu yang kedua ada net profit margin atau margin laba bersih, yaitu laba bersih atau pendapatannya. Yang ketiga ada return on assets, yaitu laba bersih atau total asetnya. Yang keempat ada return on equity, yaitu laba bersih atau ekuitasnya. Yang ketiga yaitu ada rasio efisiensi. Rasio ini juga menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang pertama itu ada investory turnover atau perputaran persediaan, yaitu harga penjualan atau persediaan rata-ratanya. Yang kedua ada aset turnover, yaitu perputaran aset atau pendapatan total aset rata-ratanya. Yang keempat itu di sini ada rasio solvabilitas. Rasio ini juga mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama itu ada debt to equity ratio, yaitu rasio hutang terhadap ekuitas atau total hutang or ekuitas. Yang kedua itu ada debt ratio, yaitu rasio utang atau total aset. Yang kelima itu ada rasio pasar. Rasio ini juga dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pasar menilai perusahaan. Yang pertama itu ada earning per share, yaitu laba bersih atau jumlah saham beredar. Yang kedua ada price to earning ratio, yaitu harga saham. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menganalisis mengenai website dari PT Bursa Efek Indonesia atau IDX. Nah, IDX ini tuh merupakan Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa saham utama di Indonesia yang menyediakan platform untuk perdagangan efek seperti saham, obligasi, dan produk derivatif lainnya. IDX ini juga berperan penting dalam pasar keuangan Indonesia dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk go public dan juga mempertemukan mereka dengan para investor. Bursa ini juga memastikan transparansi dan stabilitas dalam perdagangan efek yang dilakukan oleh investor baik itu individu maupun institusi. Nah, di sini ada websitenya. Teman-teman juga bisa akses tanpa daftar ataupun punya akun terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada data pasar, ada produk dan layanan, ada perusahaan tercatat, ada indeks syariah, ada anggota bursa dan juga partisipan, ada berita, peraturan investor, dan juga tentang BI. Sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu untuk data pasar. Nah, di dalam data pasar ini, di dalamnya itu ada ringkasan perdagangan, ada laporan statistik, ada data saham, ada data obligasi, ada data efek dan beragunan aset, ada data derivatif, data struktur warrant, dan juga masih banyak lainnya. Nah, di dalam ini juga masih ada poin-poin lainnya. Nah, di sini Nah, di bagian kiri di sini itu ada ikhtisar pasar dengan composite yaitu 7,287,191 atau 0,60%. Nah, untuk informasi saham di sini ada kalender dan juga aksi korporasi. Terus ada keterbukaan informasi. Di sini ada misalkan AIBOS, yaitu penjelasan atas volatilitas transaksi pada 8 November 2024. Di sini ada pencatatan perdana seperti pada PT Master Print Tbk, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2024. Untuk IPO-nya itu ada 100.970.
Untuk UMA-nya itu di sini ada pada tanggal 7 November 2024, yaitu UMA atas saham PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. Selanjutnya di sini ada suspensi, ITD, ada TD, dan juga di sini sebelah kanan ada saham teraktif. Nah, untuk nilai peringkat yang pertama itu ada BMRI dengan total nilai rupiah yaitu 1,226, 714, 702,500. Untuk harganya itu 6.325 perak untuk frekuensinya. Selanjutnya kita masuk ke produk dan juga layanan. Di sini ada perusahaan tercatat, ada indeks syariah, ada anggota bursa dan partisipan, ada berita, aturan investor tentang BI. Nah, mungkin segitu saja analisis IDX dari saya. Kita lanjut ke sini, kita akan mencoba juga untuk membeli saham. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pembelian saham dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Nah, Ajaib ini merupakan platform fintech yang memfasilitasi investasi online khususnya dalam produk reksadana dan juga saham. Ajaib ini ditujukan untuk individu termasuk pemula yang ingin memulai investasi dengan mudah. Platform ini juga dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan investasi dengan berbagai rekomendasi produk investasi yang sesuai dengan profil risiko. Nah, Ajaib ini juga didirikan oleh Anderson Summerly dan juga Yada via Jongkwan dengan tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. Ajaib ini juga telah berkembang pesat berkat antarmuka yang ramah dan juga pengguna dan dukungan edukasi untuk investor. Nah, di sini tertera untuk total portofolio dan juga deposit saya di sini masih 0. Kita akan coba deposit. Kita klik saldo RDN. Kita klik Bank Permata. Nah, kita salin di sini kodenya. Lalu kita akan melakukan deposit. Di sini saya akan melakukan dari aplikasi Dana. Di sini kita udah masuk aplikasi Dana, kita masukin kodenya. Untuk tujuannya itu Bank Permata. Nah, setelah sini kita coba kita cek transaksi saldo itu masuk 5.000. Nah, ternyata di sini masuk minimalnya itu 10.000. Yang pertama kita langsung saja untuk melakukan investasi saham. Di sini saya akan melakukan investasi saham dengan untuk gratis admin. Nah, setelah Smart Print Telkom. Kita coba beli. Nah, di sini untuk satu lotnya itu 3.600. Kalau dua lotnya itu 7.300. Di sini saya coba membeli satu lot dulu yaitu dengan 3.600 karena saya mempunyai dana 10.000. Kita beli. Loh, kok tidak bisa? Kenapa tidak bisa?
Selain bisa membeli, di sini juga kita dapat menjual saham. Tapi kita harus memiliki portofolio terlebih dahulu. Transaksi market order tidak dukung. Kenapa ya ini tidak bisa? Nah, kurang lebih untuk pembelian sahamnya seperti itu. Langsung saja kita review kepada platform ini tersebut. Untuk fituran di bawah itu pertama ada beranda, yang kedua ada market, terus ada portofolio, ada insight, dan juga menu. Nah, di dalam beranda ini di sini ada fitur pencarian aset saham maupun reksadana. Nah, untuk marketnya itu ada saham, ada obligasi, ada dana, ada aset kripto, global. Nah, di sini ada masuk ke portofolio. Sini juga ada insight, yang di dalamnya itu ada feed dan juga berita. Ada beberapa berita, tinggal di scroll aja ke bawah. Selanjutnya itu ada yang terakhir ada fitur menu. Pasti di sini tuh ada tampilan profile dari pengguna aplikasi tersebut. Sini ada day trading, ada margin trading, dan lain sebagainya. Mungkin sekian analisis keuangan perusahaan dan juga sekuritas saham dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.